Kita mulai aja ya. Nggak ada yang buka kamera kok nih. Ayo, Kak, Kak. Oke ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah saya share beberapa video. Kenapa saya share seperti itu? Karena kebetulan saya ada keperluan lain juga tadi. Jadi selain itu ya saya biarkan kalian nonton dulu karena istilahnya apa yang saya ajarkan juga sebetulnya ada di video tersebut gitu kan. Jadi istilahnya udah duluan nonton, jadi nanti kalau ada yang nggak paham itu nanti bisa saya jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi ini kita sekaligus praktikum supaya bisa lebih memahami materi yang saya share tadi. Oke. Nah, materi yang saya share tadi ada dua sebetulnya, interface dengan data collection. Cuman ya apa ya istilahnya ya, saya nggak yakin bisa selesai semuanya, tapi minimal yang interface selesai. Saya jelaskan semuanya, ya kalau memang masih ada waktu kita lanjut ke data collection ya. Data collection. Nah, ini dia interface pertama sekali. Nah, interface ini sebetulnya apa ya? Yang udah kalian pelajari sebelumnya, kalian kan membuat kelas, ya kan? Kelas itu maknanya apa? Kelas itu adalah suatu apa namanya ya? Kelas tersebut akan digunakan untuk membuat objek. Ya, jadi kenapa yang kalian buat kode programnya itu adalah kelas? Karena kelas tadi yang akan digunakan untuk membuat objek. Ya. Nah, sekarang ada istilahnya interface. Jadi istilahnya interface ini apa ya? Dia lebih ke apa ya? Jadi kan kalau kelas itu kan dia ada atributnya, ada metodenya ya. Nah, kalau interface itu sebetulnya ada juga, cuman nggak ada isi. Itu yang membedakan kelas dengan interface. Jadi kan nah, jadi kalau kelas yang udah kita kenalkan ada atribut. Nah, atribut tersebut oke kan, kelas yang kita kenalkan biasanya ada atribut ya kan. Nah, ini ada atributnya. Nah, kemudian nanti akan ada metode ya atau perilakunya. Nah, dan semuanya ini istilahnya ada isi. Apa maknanya ada isi? Kalau yang namanya atribut ya berarti nanti ada nama atributnya, ada tipe data, dan seterusnya. Kemudian untuk metodenya juga seperti itu. Jadi nanti pasti ada isi. Jadi metodenya apa? Metodenya misalnya cari luas misalnya. Ya, cari luas. Nah, itu pasti akan ada isi. Nah, isinya apa nanti? Ya berarti nanti tergantung kelas itu kelas apa. Kalau misalnya rectangle ya berarti kalau kita cari luas, yang kita cari berarti panjang kali lebar, ya kan? Panjang kali lebarnya. Nah, tinggal kita return, kita kembalikan nilainya tadi. Nah, kalau interface apa bedanya? Jadi istilahnya interface ya interface. Interface ini bukan kelas. Ya, interface bukan kelas, tapi dia bisa saja ada atribut juga, dan dia juga bisa ada metode. Bedanya apa? Nah, bedanya metode yang ada pada interface ini tidak ada isi. Jadi metode yang ada pada interface itu metode kosong istilahnya. Ya, metodenya ini kosong. Apa maknanya metode kosong? Jadi cuma ada namanya aja. Kalau misalnya pada kelas itu kan ada isinya, ya ini yang kita katakan sebagai isi. Apa yang ada di dalam buka kurung kurawal dengan tutup kurung kurawal itulah dia isinya, ya. Nah pada interface ya pada interface
metodenya tadi ya hanya namanya aja kosong, jadi isinya ini nggak ada. Jadi kalaupun ada tulisannya, tulisan nama metodenya aja seperti ini. Nah, udah selesai, itu saja. Jadi istilahnya kelas-kelas ya antara interface sama kelas ini berkait, tapi kalau kita lihat dari ciri-cirinya beda ya. Apa ciri-cirinya? Nah, kalau pada kelas itu jelas nanti akan ada isinya. Kenapa ada isinya? Karena nanti kita gunakan dia untuk menciptakan objek ya, supaya objek tadi kan ada nilai ya istilahnya, dan ada metodenya atau perilakunya. Tapi kalau interface apa? Kosong, nggak ada nilai. Nah, kenapa pada interface ini metodenya itu kosong, nggak ada isi apapun? Karena interface ini kita gunakan untuk mengatasi kemiripan-kemiripan. Jadi istilahnya, siapa yang akan membuat isian, nah isi ataupun implementasi dari interface tersebut, siapa yang buat? Yang buatnya itu nanti adalah kelas. Nah, jadi itu ya kaitan antara interface dengan kelas. Jadi metode yang ada pada interface itu kosong, nggak ada nilai, tapi siapa yang akan buat nanti isinya? Ya, kelas yang pakai. Jadi kelas yang menggunakan interface tersebut, maka kelas itulah yang akan membuat isi daripada metode yang kosong itu tadi. Ya, itu makna umumnya seperti itu. Nah, ini hanya sekedar ciri-cirinya aja. Apa namanya ya? Ya kalau dilihat ya, karena memang ini interface ya, di depannya kita nggak tulis kelas ya, tapi yang kita akan langsung menuliskan public interface. Biasanya kan kalau kelas itu kita tulis public class, ya kan? Nah, ini bukan kelas, tapi interface. Jadi makanya langsung aja public interface. Dan ciri yang lainnya yang paling utama apa? Dia nggak ada isi. Nah, apa makna nggak ada isi metode-metodenya? Maknanya, metode yang ada pada interface itu semuanya abstrak. Kan, minggu lalu saya sudah jelaskan ya, abstrak kelas dengan abstrak metode. Maknanya, kalau abstrak metode kan berarti metode tadi nggak ada isi. Siapa yang akan membuat isinya? Subkelas, ya, subkelas daripada kelas tadi. Nah, kelas yang memiliki abstrak method, maka subkelasnya itulah yang akan membuat isiannya. Nah, sama juga seperti interface, metodenya itu kosong, nggak ada isi, alias abstrak. Nah, siapa yang buat? Siapa yang memakai interface tadi? Dialah yang perlu membuat isinya. Ya. Nah, kemudian otomatis dia akan public. Ya, otomatis harus public. Kenapa harus public? Ya, istilahnya kalau metodenya itu private, apa gunanya interface? Ya, interface ini gunanya memang untuk dipakai. Jadi kalau dia private jelas nggak akan nampak dari tempat lain, ya dari kelas atau interface lain itu nggak nampak. Nah, jadi makanya otomatis dia akan apa namanya, hak aksesnya adalah public, ya. Nah, jadi kalau kemudian atributnya otomatis itu akan menjadi public static final. Walaupun kita nggak tulis, misalnya kita tulis luas sama dengan 10, misalnya kayak ini kan hanya atribut biasa, ada nilai. Nah, otomatis di depannya ini dia akan boleh kita buat, boleh nggak dibuat sama aja, boleh ya. Nah, tapi otomatis dia akan menjadi public static final. Ya, jadi itu ciri pada interface. Tapi yang penting kita hari ini memahaminya bagaimana cara kita buat dan cara kita pakai. Ya, cara kita buat dan cara kita pakai. Jadi istilahnya interface ini siapa sih yang menggunakan, siapa yang perlu. Nah, siapa yang perlu? Kenapa dia perlu? Biasanya nanti akan ada sifat-sifat yang dia sendiri itu nggak punya. Jadi pada kelas tersebut sifat tadi itu dia nggak punya. Nah, daripada dia buat versi dia sendiri, oh mendingan kita pakai aja interface. Nah, kenapa kita pakai interface? Karena nanti akan ada kelas yang lain menggunakan interface yang sama, maka kita nanti bisa, apa ya istilahnya ya,
bisa menggunakan konsep polimorfisme di situ. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Nah, polimorfisme. Jadi istilahnya walaupun kelas-kelas tadi itu nggak ada kaitannya, tapi karena dia sama-sama menggunakan interface yang sama, misalnya, maka keduanya itu memiliki sifat polimorfisme. Ingat kembali ya, polimorfisme. Jadi ini semuanya masih berkait-kait ya. Semuanya ada kaitannya. Oke. Nah, ini tadi juga udah ada ya. Mudah-mudahan dari tonton ya videonya, saya nggak menjelaskan secara satu persatu lagi, hanya yang bagian pentingnya saja. Nanti langsung kita lihat ke contoh di praktikumnya. Oke. Nah, jadi karena memang metodenya abstrak ya, berarti siapa saja yang menggunakan interface tadi, maka metode yang abstrak tadi ya harus di-override ya. Konsep daripada abstrak sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, di sini contoh yang diberikan ini ada, anggaplah ada kelas, ya, garis kan garis ya, garis lurus ya istilahnya ya. Nah, kemudian ada bilangan bulat itu kan, bilangan bulat apa ya? Integer, ya kan? Bilangan bulat itu apa? 10 misalnya, 10 bilangan bulat enggak? Bilangan bulat, Bu. Nah, bagi yang lain. 0. 0 apa 0. Min 1 kan. Min 100. Ya, apapun itu yang enggak ada koma, itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi kan antara garis dengan bilangan bulat ini, kan kalau kita lihat sekilas enggak ada kaitan ya. Kenapa enggak ada kaitan? Ya garis, bilangan bulat ya bilangan bulat, kan enggak ada kaitan. Nah, tapi ternyata garis dengan bilangan bulat ini ada sifat yang mirip lah istilahnya ya. Nah, karena dia ada sifat yang mirip, maka dia memerlukan interface. Jadi istilahnya kita buat satu interface sendiri supaya interface tadi bisa digunakan oleh garis dan bisa digunakan oleh bilangan bulat. Gitu. Nah, apa sifatnya? Sifatnya itu untuk membandingkan. Garis kan bisa dibandingkan kan? Misalnya kalian buat garis pakai roll di kertas. Garis pertama segini, garis kedua segini. Habis itu tarik lagi garis ketiga sini misalnya. Nah, apa sih sifat daripada garis? Jelas garis nanti akan ada panjangnya, ya kan? Nah, kalau untuk garis tadi ada panjangnya, maka apakah bisa kita bedakan antara garis A, garis B dengan garis C? Bisa nggak? A dengan B, mana yang lebih pendek? B, Bu. B kan? A dengan C, sama atau beda? Sama. Kayaknya sama. Ini kan kita kira-kira sama, padahal kan bisa saja beda kan, nggak tahu juga kita kan. Nah, cara membuktikannya gimana? Kan nanti kita cari panjangnya. Ya kan, kalau memang panjangnya sama ya berarti sama. Kalau panjangnya lebih kecil berarti dia lebih pendek. Kalau panjangnya lebih besar berarti dia lebih panjang. Kan seperti itu. Maknanya apa? Bisa kita bandingkan. Nah, bilangan bulat juga kayak gitu. Antara 10 dengan 0, mana yang lebih besar? 10. 10, jelas. Min 100 dengan 10, mana yang lebih besar? 10. 10, walaupun ini 100, tapi di depannya ada min kan. Nah, jadi beda nilainya. Nah, ini juga bisa kita bandingkan. Setiap bilangan bulat itu kan bisa kita apa namanya ya? Ya bandingkan lah ya. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang sama gitu kan. Nah, jadi intinya apa? Kelas ini sebenarnya nggak ada kaitan. Garis sama bilangan bulat nggak ada kaitan. Tapi dua-duanya ada sifat. Nah, sifatnya apa? Sifatnya itu sama-sama bisa dibandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Jadi ada objek garis A, ada objek garis B. Nah, antar kedua objek tadi itu bisa kita bandingkan. Misalnya ada objek 10 dengan 0. Nah, antar objek ini tadi itu bisa kita bandingkan juga. Nah, jadi kan
Jadi ceritanya kita buatlah interface. Nah, kita buat interface, caranya kayak gimana? Sederhana sekali, hanya tinggal buat public interface. Habis itu namanya apa? Nama apa yang mau kita kasih? Maksudnya, kalau biasa kita buat kelas kan nama kelas, kan? Nah, kalau ini berarti nama interface-nya apa? Nah, karena ini interface-nya digunakan untuk membandingkan, ya udah kasih nama pembanding. Nah, kemudian apa isinya? Ya, isinya metode yang abstrak. Gunanya apa? Apa saja metode. Jadi tidak hanya satu, boleh banyak. Nah, karena di sini kita menganggap cuma satu aja yang kita perlu, nah ya udah satu aja, yaitu metode untuk membandingkan, integer bandingkan. Maknanya apa di sini? Maknanya ini adalah metode yang abstrak. Jadi istilahnya metode pada interface itu otomatis mau kita tulis di depannya abstrak atau tidak kita tulis, otomatis dia adalah abstrak. Default-nya kayak gitu. Dan juga default-nya ini adalah public. Mau ditulis atau nggak ditulis, nggak apa-apa. Jadi ini dua hal ini itu sudah default. Di depannya kalau mau ditulis silahkan, nggak ditulis nggak apa-apa. Nah, jadi isinya apa? Cuman nama aja, cuman nama metodenya aja, nama parameternya, langsung ada titik koma, selesai. Jadi kalau istilahnya disuruh buat interface, mudah sekali. Kenapa? Nggak ada isi, cuman nama doang ya. Cuman nama sama parameternya aja. Jadi kan sederhana gitu kan. Nah, capeknya di mana? Capeknya di kelasnya tadi. Jadi kelas apa tadi? Garis dengan bilangan bulat yang apa namanya, jika dia menggunakan interface pembanding, maka disitulah capeknya kita. Nah, bukan capek-capek banget ya. Jadi maknanya di situ yang kita perlu buat isi daripada metodenya. Ya, jadi pada interface itu kosong, nggak diisi. Nah, jadi ini ceritanya ya. Nah, ini kalian buat sekarang. Pertama buat ini dulu sekarang. Public interface pembanding. Buat dipakai Buji aja. Saya kebetulan udah ada. Kalian buat satu project di Buji, kasih nama apa ya, interface misalnya. Nah, ini sebetulnya materinya ada juga di praktikum, tapi karena ini sambilan saya apa namanya ya, saya jelaskan apa yang ada di materi kuliahnya, jadi ya udah sekaligus saja. Oke, saya share yang baru. Nah, ini dia ya. Dibuat sekarang. Jadi disimpan dengan nama apa? Jadi waktu kalian buat jangan pilih kelas ya. Pilihnya, alah repot juga kalau satu. Udahlah saya share all aja lah. Share. Ini udah nampak semua nih kan? Kamu. Nampak ya? Pada sesuatu ribet juga. Nah, jadi saat kalian buat jangan apa namanya? Jangan pilih kelas, tapi pilihnya itu adalah interface. Ini kan ada beberapa pilihan nih. Kalau mau buat abstrak kelas berarti pilihnya abstrak kelas. Kalau mau pilih interface ya berarti pilihnya itu interface, ya. Nah, yang lain-lain ini saya tidak terlalu menjelaskan di sini ya. Di 3 hal ini aja yang penting. Oke, buat interface kasih nama interface-nya apa. Ya, di sini karena nama interface-nya pembanding ya kalian tulis pembanding. Isinya apa? Isinya adalah ini. Oke, sudah.
Oke. Ya, berikutnya, nah kalian buat bilangan bulat, ya. Buat bilangan bulat ini. Jadi buat dulu new class, ya kelas. Sekarang kelas ya, bukan interface lagi. Bilangan bulat namanya. Bilangan bulat. Oke. Ya, diketik aja dulu. Nah, bilangan bulat itu di sini atributnya kan cuma satu aja ya, cuma untuk nyimpan nilainya. X ini boleh di apa namanya ya, diubah jadi nilai boleh. Di sini saya biar cepat aja, biar singkat saya kasih nama X. Ya, jadi mau namanya beda dari ini juga silahkan. Ya, nggak masalah kali itu. Yang penting intinya ada nilai. Jadi setiap bilangan bulat itu pasti akan ada nilai. Itu saya ubah aja nih ya, jadi nilai supaya ada makna ya. Kalau X itu kurang ada makna ya. Nilai. Karena kalau X itu yang kebayang sama kita ya koordinat ya, koordinat X dan Y. Oke, oke. Oke. Dah, sudah dibuat? Belum siap. Dah.
Sudah. Bentar, Bu. Udah. Bu. Oke, ya, sambil saya jelasin ya. Nah, ini adalah kelas bilangan bulat. Jadi, bagaimana cara kita menggunakan suatu interface tertentu. Jadi di Java API itu sangat banyak interface. Kalau kalian buka, ya, contoh. Nah, kalau kalian buka contohnya ini, ya. Nah, kok ini package-nya ya. Nah, kalau kalian buka satu package tertentu, itu nanti kan ada muncul yang di sebelah kiri bawah ya. Kiri bawah ada interface, kemudian ada kelas, kemudian di bawahnya lagi ada enums, ada exception, ada error, ada. Nah, jadi mana yang disebut sebagai interface? Nah, ini semua yang kita sebut dia sebagai interface. Nah, ini kalau misalnya kita mau buat interface apa, misalnya list misalnya. Tinggal klik aja. Nah, ini dia interface list. Metode apa saja yang bisa kita pakai dan harus kita override? Nah, ada banyak metode nih, ada add, ini add all, clear, contains, equals, bla 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 dan seterusnya. Ya, sangat banyak sekali. Nah, jadi ini interface yang udah ada di Java API. Nah, tapi di praktikum ini kita membuat interface sendiri. Ya, kan tadi udah kita buat ini kan interface-nya. Nah, sekarang kita coba pakai. Nah, bagaimana cara menggunakan interface? Caranya dengan kata kunci implements. Kalau apa namanya ya? Kalau kelas kita membuat supaya menjadi turunan daripada kelas lain kan kita pakai extend, ya extend turunan. Tapi kalau kita ingin menggunakan suatu interface tertentu, maka kita implements istilahnya. Keywordnya itu adalah implements. Oke, nah yang lainnya ini sebetulnya biasa aja, ya. Jadi ini hanya atributnya, nilai. Ini adalah metode konstruktor. Ada parameter, ya, diberikan parameternya. Kemudian ini metode aksesor dan ini adalah metode mutator. Kita udah belajar sebelumnya ya. Jadi istilahnya ini nggak terlalu susah, ini sangat biasa sekali. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan di sini apa? Karena kita menggunakan interface pembanding, maka kita harus wajib istilahnya untuk mengoverride ya, menimpa
metode-metode yang ada di dalam interface pembanding. Jadi harus kita override. Nah, karena kebetulan di sini metodenya cuma satu, kan nggak banyak ya, cuma satu aja. Ya udah di sini cuma ada satu aja yang kita buat. Nah, apa itu? Public int bandingkan dalam kurung objek A, objek B. Dari mana kita tahu? Ya dari sini. Inilah dia. Ya, tinggal ini copy, ya, paste kemari, tambahkan ujungnya public. Ya, ubah titik koma jadi buka kurung dengan tutup kurung kurawal. Udah. Nah, sekarang tinggal buat isinya. Isinya itu apa? Kan di sini gunanya kita untuk membandingkan antara objek pertama dengan objek yang kedua. Jadi istilahnya nanti saat kita ciptakan ada objek bilangan bulat pertama, ada objek bilangan bulat kedua. Nah, kita membandingkan antara kedua objek tadi, mana yang lebih kecil. Nah, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, kalau nilainya itu lebih nilai antara objek yang pertama dengan objek kedua itu nilainya itu adalah minus, ya minus. Maknanya apa nanti? Kan kayak ini kan, kalau kita bayangkan kalau misalnya mana tadi slide. Nah, misalnya nilai A-nya itu nanti kira-kira misalnya 10. B-nya itu adalah 0. Ya kan? Nah, kita mau nanya nih antara 10 nilai objek A dengan nilai objek B, dia lebih kecil atau lebih besar gitu kan? Atau sama? Nah, berarti cara kita ingin mencari tahunya gimana? Kita kurangin aja A dengan B. Nah, kita kurangi A dengan B. Nah, apa maknanya? Kalau nilainya itu adalah positif, berarti yang A itu lebih besar dari B, berarti A lebih dari B. Nah, tapi kalau negatif apa maknanya? Kalau misalnya nih kebalik ya, nah, misalnya di sini 0, di sininya 10. Ya kan, berarti kan 0 dikurang 10 kan jadinya itu negatif. Nah, kalau negatif maknanya apa? Berarti A itu lebih kecil dari B. Nah, kemudian contoh lainnya apa? Misalnya kedua-duanya itu 10 misalnya. 10 dikurang 10 kan 0. Ya, berarti maknanya apa? Kalau nilainya 0 berarti A itu sama dengan B. Itu kesimpulan kita. Ya, itu yang ingin kita buat isi di dalam metode bandingkan tadi. Oke. Nah, jadi gimana cara buatnya? Caranya ya, karena di sini parameternya itu adalah objek. Ya, parameternya adalah objek, tapi yang dikirimkan nanti adalah objek bilangan bulat. Jadi gimana caranya? Caranya kita lakukan casting. Nah, jadi yang dikirim itu adalah objek, tapi yang kita perlu itu adalah bilangan bulat. Nah, caranya gimana? Casting. Ya, kita casting. A, casting, ubah nilainya jadi bilangan bulat, kemudian disimpan di A1. Oke. Kemudian B, ya, B itu di sini ada tipe datanya itu objek. Kenapa objek? Masih ingat, objek itu adalah induk paling utama. Kelas yang paling utama ya, root class istilahnya ya, kelas nenek moyang, kelas yang paling atas sekali. Setiap apapun itu kelas yang kalian buat di bahasa Java, otomatis kelas di atasnya, ya kelas yang ada di atas daripada kelas tersebut itu adalah kelas objek. Ya, itu udah otomatis seperti itu. Jadi nggak perlu dibuat pun, itu yang udah otomatis. Setiap kelas yang dibuat itu adalah turunan daripada objek. Makanya apa? Makanya kita bisa ubah. Jadi yang kita terima adalah objek, tapi kita bisa ubah. Kita bisa casting dia menjadi objek bilangan bulat. Nah, B diubah jadi bilangan bulat, disimpan di B1.
Habis itu gimana cara kita mengetahui nilainya itu tadi? Tinggal kita kurangin aja, ya kan? Nah, A1 itu adalah objek bilangan bulat. Gimana untuk cari tahu berapa sih nilai daripada A1? Panggil metodenya getNilai. Jadi A1.getNilai kurang B1.getNilai. Dapatlah nilainya yang saya jelaskan ini tadi. Nah, dapat nilainya yang ini tadi. A1 misalnya 0, B1 misalnya 10, berarti hasilnya negatif. Berarti kesimpulannya kalau negatif apa? Objek A kecil dari B. Kalau misalnya A1-nya 10, B1-nya 0, maka hasilnya positif. Kesimpulan kita nanti apa? A lebih dari B. Kalau misalnya hasil A1 dikurang dengan B1 itu adalah 0, maka maknanya apa? A itu sama dengan B. Ya, paham ya? Jadi ini istilahnya isinya. Makanya tadi saya bilang, kalau buat interface mudah. Kenapa mudah? Nggak ada isi, cuma ada metodenya aja. Nah, yang susahnya itu di mana? Saat kita membuat kelas yang mengimplement interface tadi, maka di tempat itulah kita perlu memikirkan gimana sih cara kita membuat implementasinya. Nah, jadi kita perlu mikir istilahnya ya, isinya itu kira-kira kayak gimana, kode programnya itu kayak gimana. Oke, paham? Bisa dipahami? Ada yang bertanya? Kita coba ya. Coba ya. Nah, saya nggak buat, kita coba langsung di BlueJ, tapi nanti saya akan coba juga dengan kelas yang lainnya, kelas tester. Nah, di sini kita buat objek bilangan 1, berapa sih? Kita kasih nilai 20. Oke. Buat satu objek lagi, 30. Buat satu objek lagi, min 1. Oke, ya. Nah, sekarang kan gimana caranya? Nah, kita bisa memanggil metode bandingkan yang tadi, mau kita tes nih, betul nggak ya? Betul nggak? Nah, kita membandingkan objek yang mana satu? Objek bilangan 1 dengan objek bilangan 2. Nah, hasilnya adalah min 10. Maknanya apa? Kalau hasilnya itu adalah negatif, berarti bilangan 1 ini lebih kecil daripada bilangan 2. Berapapun itu nilainya kita nggak terlalu peduli ya sebetulnya ya. Yang penting maknanya itu kalau min lebih kecil, kalau sama dengan sama, kalau lebih besar, kalau positif berarti yang lebih besar itu adalah bilangan 1. Atau misalnya kayak gini. Nah, ini kita bandingkan bilangan 2 dengan bilangan 3. Oke. Hasilnya itu adalah positif. Apa maknanya? Berarti bilangan 2 itu lebih besar daripada bilangan 3. Ya. Nah, ini kan saya langsung kasih tunjuk di BlueJ-nya. Nah, kenapa saya menggunakan BlueJ di sini? Karena kalau pakai BlueJ kita nggak perlu buat kelas tester istilahnya. Ya, tinggal kalau mau buat objek tinggal new, langsung muncul objeknya. Ya kan? Ini udah otomatis kerja si BlueJ ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai Java editor yang lain, nah itu kalian perlu membuat kelas testnya untuk menguji apakah udah jalan udah jalan interface pembandingnya itu tadi udah bisa dipakai atau belum gitu di bilangan bulat kan. Nah, caranya kayak gimana? Ini kita hapus saja dulu semuanya. Nah, sama aja, cuman karena kita mau ngecek, berarti kita buat metode main. Kenapa metode main? Karena ini kita untuk run program.
Jadi kalau kelas yang digunakan untuk run program, maka kelas tersebut harus memiliki metode main. Kalau kelas tadi tidak digunakan untuk run program, ya nggak perlu metode main pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, di metode main cuma untuk run saja, ya jalan-jalan saja. Jalan apa lari ya, lari-lari. Oke, nah gimana cara kita buatnya? Nah, berarti kan bilangan bulat. A A sama dengan new bilangan bulat. Berapa kita kasih nilai? Min 10 misalnya. Kan? Nah, kita buat objek bilangan bulat satu lagi. Misalnya B sama dengan new bilangan bulat 0. Nah, jadi istilahnya kalau nggak pakai BlueJ ya cara kita untuk testingnya ya kayak gimana ya, harus buat kelas yang baru ya, kelas untuk melakukan testing itu tadi. Nah, tapi kalau pakai BlueJ kan tadi udah saya tampilkan ya, tinggal buat objeknya, ya udah tes aja. Nah, jadi di sini kita coba kita kembalikan. Nah, kita kan mau cek nih A sama B itu kayak gimana. Nah, if sorry silap. Jadi tertek pula. Oke. Nah, integer banding misalnya ya. Nah, kita mau panggil tuh metode bandingkan tadi ya. Gimana caranya? A dot bandingkan, ya kan? Nama metode kan di sini bandingkan. Ini kan bandingkan, yang dikirimkan adalah objek A dengan objek B. Kita kirim A sama B. Dah. Nah, di sini ya, di sini kan istilahnya kalau di sini ya kalau kita cuman sekedar tampilin aja kan nilainya masih belum terlalu bermakna ya. Makanya kita cuman menampilkan aja kayak tadi saat kita run program pakai BlueJ tadi kan cuman ada nilainya aja ya, nilainya min 10 kan itu nggak bermakna. Nah, gimana sih supaya lebih bermakna? Ya berarti nggak usah kita print seperti ini, tapi kita tambahkan pengujian if. Nah, if nilai banding itu tadi kurang dari 0, negatif kan? Nah, negatif. Apa yang kita lakukan? Cetak A lebih kecil dari B. Ya. Terus else if, nah, sama aja, berarti nilai banding yang kita bandingkan tadi lebih besar dari 0, maka cetak A lebih besar dari B. Nah, selain itu kan pasti sama kan? Else A sama dengan B. Oke, compile kembali, kita tes. Nah, kesimpulannya apa tadi? A kecil dari B. Kenapa A kecil dari B? Karena A-nya min 10, B-nya itu adalah 0. Paham? Bisa dipahami? Ya, kalau mau ketik kode untuk tes pembandingnya, silakan bisa diketik sekarang. Cepat-cepat ya, yang lama.
Ini nanti apa yang kalian kerjakan dikumpul ya. Sudah saya buat linknya di e-learning. Istilahnya ya, kalau praktikum biasa bisa saya lihat, kalau praktikum ini supaya nampak gitu ya hasil yang kalian kerjakan ya dikumpulkan di e-learning. Udah. Udah ya. Saya anggap udah ya. Oke, nah sekarang kita balik lagi. Nah tadi kan kelas bilangan. Nah sekarang kita buat kelas garis. Ya, kelas garis. Caranya seperti ini, nampak nih kalian. Ini kecil banget ya. Saya tampilin di kode programnya aja. Ini ya, kalian buat kelas garis, ya, buat kelas garis. Kemudian buat kelas garis sama juga kayak tadi. Oh, belum ya, ini masih kelas garis, jadi buat seperti ini dulu, nanti akan kita buat sama-sama ya interface yang namanya implementasi daripada interface pembandingnya itu tadi. Dah, sekarang langsung dikerjakan. Nah, jadi kan kalau garis kan untuk kita tahu nanti saat kita bandingkan antara garis satu dengan garis yang lain kan kita perlu cari panjangnya, ya kan, panjang. Nah, ya berarti nanti di sini kita tambahkan metode panjang untuk mencari panjang garis. Metodenya gimana? Ya, minggu lalu udah saya bilang kan, ya minggu lalu akar ya X1 kurang X2 kuadrat kali X1 tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, dapat nilainya berarti kita kembalikan nilai panjangnya itu tadi. Nah, ini dia. Ini untuk mencari panjang garis. Sudah, jangan lama ya. 3 menit saja. Cepat-cepat.
kita coba buat ya implement interface-nya. Nah, jadi kan tadi saya bilang garis dengan bilangan bulat itu sama-sama bisa kita bandingkan. Jadi ini kita juga akan mengimplement pembanding. Ya. Nah, kita implement pembanding juga. Isinya apa? Ini dia isinya. Ya, ini dia isinya, metodenya. Jadi metode ini yang nanti perlu kita tambahkan. Nah, lihat di sini ini langsung merah ya. Kenapa merah? Karena saya mengimplement pembanding, tapi saya belum buat metodenya, makanya ini merah, langsung otomatis dia error. Ya, garis is not abstract and does not override abstract method, bandingkan. Ya, itu errornya otomatis kalau kita pakai BJ. Berarti kita di sini buat metodenya supaya nggak error. Nah, seperti ini ya. Kurung. Nah, masih error juga. Kenapa? Nah, ini kan ada integer. Integer kan berarti kita ada return data tertentu. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, sama seperti tadi. Di sini diberikan objek. Ya, di sini objek. Tapi yang kita perlu adalah objek garis. Nah, jadi gimana caranya? Lakukan casting. Ya, garis kita buat dulu G1 sama dengan casting objek itu tadi. Ini kan objek A, ya, objek A kita casting jadi objek garis, ya, simpan di G1. Oke. Nah, kemudian G2-nya itu kita akan menyimpan B, ya, tapi jangan lupa sama juga kita casting garis. Oke, nah jadi A ini udah kita ubah jadi G1, B diubah jadi G2. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita tahu mana yang lebih kecil dengan mana yang lebih besar? Ya berarti kita lihat panjang garisnya, ya kan? Berarti tinggal kita kita panggil aja metodenya. Caranya seperti apa? Mirip seperti tadi, return ya, G1 dot apa? Panjang garis. Kan ini kan. Ya, panjang garis dikurang dengan G2 dot panjang garis. Selesai. Jadi isinya cuma 3 baris ini aja. Kan gak susah. Apa nih yang salah? Oh, ada yang error ya. Possible lossy conversion from double to integer. Ini double. Oh, I see. Ini kan dia akan mengembalikan double ya. Akan dikembalikan double kurang double, tapi di sini tipe data yang kita kembalikan adalah integer. Berarti gimana caranya? Caranya kita convert aja. Paksa casting ya. Casting itu kan proses kok masih error. Incompatible type from double to integer. Oh, oke. Saya ubah aja ya ininya ya. Supaya sama gitu. Integer. Nah, biar nggak error. Aman ya. Paksa ya. Paksa jadi integer. Sebetulnya kalau kita paksa dari sini bisa ubah. Paksa dari sini aja ya. Integer. Oops. Nah, ini saya kurungin ya. Ini saya kurung. Nah, baru di sini kita hasil pengurangannya tadi yang kita casting jadi integer. Supaya
nggak ada error lagi. Supaya sama nih ya, tipe data yang dikembalikan integer, di sini juga nilai panjang garis yang awalnya double udah kita ubah jadi integer. Oke, nggak ada masalah ya, udah sama tipe datanya. Nah, sekarang gimana cara kita pakai? Sama seperti tadi, ciptakan aja objeknya. X1 misalnya. 1, 3 misalnya. Nah, ada objek 2. Tiga, 6. Oke, ya kan? Nah, kita membandingin nih garis 1 dengan garis 2 kayak gimana? Caranya panggil kan metode bandingkan itu tadi, ya. Garis 1, garis 2. Oke, min 1. Ya, hasilnya min 1 minus ya. Makna minus apa? Berarti garis 1 itu lebih kecil daripada garis 2. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, kalian buat ini. Ini sebetulnya ada di materi praktikum. Cuman materi praktikumnya ini praktikum ke-8 ya. Ke-8. Ini dia. Nah, ini ada contohnya ada di sini ya, di materi praktikum ke-8. Kalian coba pun sama aja, karena sebetulnya ini juga yang saya kasih contoh di praktikum, di materi praktikumnya. Udah sampai sini udah selesai? Udah atau belum? Belum, Bu. Bu, mau tanya, Bu, cara compile nggak, Bu? Gimana? Cara apa? Run compile, Bu. Compile Yang mana? yang Compile ya, warna tinggal compile di sini. Ini ada compile nih. Di sini pun ada, tinggal klik kanan, compile ada. Udah. Yang mana yang mau di-compile? Semuanya ada. Dari sini juga bisa nih. Apps tuh ya. Mana? Nggak ada di sini ya. Nih, compile. Nah, di sini juga bisa kita compile atau bisa di nah ini dia, tools compile. Di mana saja bisa. Ya? Ada error? Mudah-mudahan tidak ada error. Mudah-mudahan kalaupun ada error, kalian bisa perbaiki. Udah tahu di mana silapnya itu, udah tahu di mana. Jangan apa namanya? Ini kan kita udah pertemuan keberapa ya? Jangan sampai error yang sederhana pun masih bingung kalian di mana untuk memperbaikinya. Bu, coba buka yang di tes pembanding, Bu. Tes pembanding, oke. Ya.
Bu, tolong buka di bilangan bulan, ntar, Bu. Bilangan bulan. Kamu punya dagangan? Dah. Oke, kalau udah kan, nah tadi kan di tes pembanding kan kita buat untuk bilangan bulat. Nah, sekarang kalian buat tambahin untuk garis. Nah, jadi di enter aja di bawahnya sini ya, enter buat garis, garis 1, garis 2. Pokoknya buatlah sama persis ya, buat sama persis untuk kita tes apa ini namanya, metode bandingkan yang ada di kelas garis tadi. Ya, oke ya, itu latihannya. Dah, oke ya. Dah ya. Sudah. Nah, di materi praktikum ya, di materi praktikum ada penjelasan latihan tentang random ya, kelas random. Jadi kelas random ini untuk mendapatkan nilai acak biasanya digunakan seringnya digunakan untuk permainan, ataupun misalnya kayak koin ya, koin itu kan hanya 2 pilihan ya, hanya depan atau belakangnya kan. Nah, itu juga bisa menggunakan kelas random. Atau selain itu bisa juga untuk dadu ya, dadu. Jadi kan kalau dadu kan ada 6 sisi, dan 6 sisi itu maknanya bisa muncul secara acak. Jadi caranya gimana? Caranya dengan menggunakan kelas random ini. Ya, caranya dengan menggunakan kelas random. Nah, ada latihan di sini
Ya, ada latihannya. Jadi di sini ada contohnya itu adalah latihan 7 ini di mana kita maksud saya di mana di sini proses untuk membuat bilangan acak sejumlah 6, berarti kan otomatis kayak dadu ya, dadu kan bilangannya dari 1 sampai 6 ya. Nah, gimana caranya? Run.nextInt berarti dia akan mengembalikan bilangan acak dari 0 hingga 0 hingga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya, 0 hingga 5. Jadi dia bilangan acak itu nanti mulai dari 0 hingga 5. Tapi kan kita perlu dari 1 sampai 6. Nah, jadi gimana caranya? Nilainya tadi kita tambah 1 ya. Nilainya tadi kita tambah 1. Nah, di sini udah ada contoh penggunaannya, namun ini kelas ya apa ya istilahnya, kelas untuk testingnya lah ya, kelas untuk rolling dice-nya, untuk melempar dadunya. Nah, tugas kalian buat, nah ini dia, ubah latihan 7 tadi, ya latihan 7 yang tadi saya tunjukkan tadi, rolling dice tadi. Nah ini dia, ya rolling dice ya, melempar dadu. Nah, bukan diubah ya, sebetulnya konsep yang ada pada latihan 7 tadi diambil. Nah, kemudian kalian menggunakan konsep object oriented untuk menciptakan kelas dadu. Kan bayangkan aja kalau yang namanya kelas dadu itu dia ada atribut apa? Coba kalian bayangkan, yang namanya dadu kayak gimana? Apa sifat daripada dadu? Apa properti daripada dadu yang dimiliki oleh dadu? Sisi, Wak. Sisi. Ya kan? Kan sisi ini ada 1, 2, 3 di sebelah belakangnya juga dan seterusnya. Berarti kan dia pasti ada sisi. Maka sisi ini dia akan menjadi atributnya, ya atributnya. Nah, nanti ya tinggal kalian buat aja metode konstruktornya, ya metode konstruktor. Habis itu metode aksesor yang mengembalikan data sisi, kemudian metode mutator yang akan mengubah nilai sisinya, ya cuman itu aja dulu. Kemudian kalian kan gunakan latihan 7. Nah, kenapa latihan 7 ini digunakan? Karena di sini ada contoh untuk mendapatkan nilai dari 1 sampai 6. Kenapa? Nah, kenapa pertanyaannya? Karena yang namanya dadu ini kan biasanya digunakan untuk kita lempar loh, istilahnya kan. Jadi saat kita lempar pasti dia akan mengembalikan nilai sisi, ya kan? Nilai sisi. Nah, berarti kayak gimana caranya? Ya, tambahkan nanti selain daripada metode konstruktor, aksesor, dan mutator, tambahkan lagi metode untuk lempar dadu. Lempar aja boleh, lempar dadu boleh juga. Nah, berarti kalau udah lempar dadu, maka nanti dia akan mereturn apa? Sisinya, integer, lempar dadu. Perhatikan. Nah, nanti isinya apa? Kalian buat. Isinya apa? Isinya berarti ya hanya tinggal mengembalikan nilai acak dari 1 hingga 6. Caranya kayak gimana? Caranya lihat di latihan 7. Sangat mudah sekali. Nah, sangat mudah sekali. Pasti bisa kalian buat. Jadi itu latihannya. Itu juga yang perlu kalian kumpulkan hari ini. Ada yang bertanya? Tapi jangan ini ya, jangan menunggu ada satu yang buat, sisanya yang lainnya mintalah, copy lah. Jangan kayak gitu ya. Coba buat sendiri dulu ya. Kenapa? Karena ini latihan juga untuk kalian, karena nanti saat ujian akhir nanti itu saya akan minta kalian ngoding. Jadi waktu di UTS kan enggak ya, jadi di UTS kan sifatnya paper base ya, istilahnya ya kertas. Nah kalau di UAS nanti rencana saya itu kita praktek langsung.
Jadi seperti ujian praktikum lah istilahnya. Nah, jadi ya makanya ini sebagai latihan juga ya. Jadi buat kelas dadu ada atributnya itu adalah sisi ya, sisi. Nanti buat metode konstruktor kan paham ya, metode konstruktor kan jenis mirip-mirip kayak gini juga kan. Ada apa namanya, ada atributnya, nanti kasih nilai untuk sisinya. Nah, kemudian nanti tambahkan metode aksesor untuk mengembalikan sisi dan tambahkan metode mutator untuk mengubah nilai sisi. Dah, habis itu tinggal tambahin satu lagi metode, yaitu metode lempar dadu. Di mana di dalam metode lempar dadu ini kalian akan mencari satu nilai acak dari 1 hingga 6, kemudian dikembalikan nilai acak tadi, itulah dia. Ya. Apa? Itu kan prosesnya. Kalau kita lempar dadu kan kita nggak tahu berapa nilainya kan, acak kan. Nah, jadi intinya cari nilai acak dari 1 sampai 6, ya udah kembalikan nilai tadi. Nah, itulah dia hasil nilai yang akan dikembalikan saat orang memanggil metode lempar dadu. Ya. Oke. Ada yang bertanya? Tak ada. Bu, tadi Bu yang di tes pembanding apa Ibu bilang disuruh tambah Bu? Oh, testing untuk kelas garisnya. Tadi kan saya buat di sini testing untuk kelas bilangan bulat, kan? Nah, sekarang kalian tes untuk kelas garis. Kelas garis kan udah dibuat juga metode bandingkannya. Nah, sekarang kalian testing untuk kelas garisnya juga, ya, buat objek garis pertama, garis kedua, kemudian panggil metode bandingkan, kemudian dibandingkan hasil yang udah dikembalikan tadi. Kalau yang dikembalikannya itu adalah negatif, berarti garis pertama lebih kecil dari garis kedua. Kalau nilai dikembalikannya itu positif, berarti garis pertama lebih panjang dari garis kedua. Berarti beda nanti yang dicetaknya ya. Jangan A kurang B, berarti kan garis ya. Kan berarti garis pertama lebih kecil dari garis kedua. Kalau ini berarti garis pertama lebih besar dari garis kedua. Kalau ini berarti garis pertama sama panjang dengan garis kedua. Tuh. Cuma tinggal copy paste aja, copy paste ubah nama-nama ininya. Tapi hati-hati ya, yang namanya copy paste jangan sampai tersilap. Ini kan bilangan bulat, yang saya minta itu kan garis. Oke, sudah. Ada yang bertanya? Berarti tugasnya berapa buah? Tugasnya berapa buah, apa yang kalian kerjakan sekarang itu yang akan kalian kirimkan. Ini kan udah saya suruh nih, ya kan? Tinggal plus. Nah, plus apa? Plus yang ini tadi. Ini kalian kerjakan juga, ya ini sebagai latihan. Kalau mau kalian kerjakan, silakan. Tapi memang kalau nggak dipaksa, nggak dilakukan ya. Tapi istilahnya, kalau mau belajar ya berarti harus dikerjakan gitu. Tapi yang saya ingin kalian kumpulkan itu yang ini. Nah, yang ini yang ingin saya, yang bagian ini yang ingin bagian yang ini yang perlu kalian kumpulkan. Jadi istilahnya buat kelas dadu, di mana nanti kelas dadunya itu pakai konsep object oriented. Nah, konsep object oriented apa? Berarti nanti ada nama kelasnya, ada atributnya, dan ada metode-metodenya. Ya, tadi udah saya jelasin ya. Ini tadi ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jamnya udah 3:30. Ya udahlah, minggu depan aja ya. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, materi satu lagi yang kelas collection tadi itu saya lanjutkan minggu depan aja. Kenapa? Karena kalaupun saya jelaskan sekarang bisa, tapi kita nggak bisa lanjut ke praktikum karena nanti udah duluan jam 4 ya. Saya pun mau pulang juga kan kalau udah jam 4. Jadi minggu depan aja ya kita jelaskan sedikit,
kemudian kita lanjut praktikum. Oh ya, minggu depan gimana nih? Mau online atau offline? Atau bebas? Online, Bu. Online. Ya, aman. Masih pada di kampung nih kayaknya ya. Ada yang di kampung ya. Iya, Bu. Oke lah. Ya udah. Selama puasa ini kita anggap aja lah ya semuanya online. Tapi dengan cara apa? Kalian kerjakan apa yang saya suruh untuk latihannya. Kalian kerjakan, dipelajari kembali. Kemungkinan besar nanti ujiannya itu sesudah Lebaran dan kemungkinan besar itu secara offline ujiannya. Apa kan? Jadi istilahnya sekarang online dulu puas-puas di rumah, tapi nanti habis Lebaran balik lagi kemari untuk ujian. Apa kan? Oke, baik. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kelas kita pada hari ini saya akhiri di sini. Terima kasih sudah hadir dan sudah memperhatikan kelas kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.